Oke. Jadi makanya kalau misalkan dia melawan hero skill, ya masih 50-50 lah. Tapi kalau lawan basic attack, oh Karina powerful banget. Dan dia di band di sini dengan alasan emang mau bawa Aldos. Karena percuma banget ketika bawa Aldos, tapi ya balik lagi kita berhadapannya melawan Karina yang punya Elvisness. Oke, ada Imo juga di sana. Oke, balik lagi dan ini dia game yang pertama terlihat langsung Leo Murphy numpang lewat tapi sambil nyakar ya Cimomo ya. Iya, terus saya halonya sambil nyakar ya. Dan kali ini lihat playnya sudah mulai dicicil aja oleh seorang Udil yang tentunya dengan Matilda dia akan bermain dengan agresif. Leo Murphy juga udah langsung nyari informasi dengan cukup cepat kali ini, tapi posisinya sudah ketahuan harusnya sama dua pemain dari Araki Hoshi karena tadi ada tanda seru yang nongol di atas kepala. Dan ternyata dari Udil bersama Leo Murphy bersama Nino nih. Wow, mereka mau coba untuk ngerusuh Sin-nya karena mereka tahu Sin dari Aldo sendiri adalah hero yang benar-benar harus scaling banget dari segi item dan juga stacknya apa Pulo. Ini coba lihat Nino dari awal untuk attack speednya udah terlihat akan sangat-sangat mengganggu sekali, sementara Sin hanya bergantung dari wave minion yang akan masuk ke dalam satu altar tide yang dia miliki. Mulai udah ada invasi yang dilakukan, Sin sedikit lagi HP-nya tapi dia pun harus melakukan flicker guna untuk selamat dari area tersebut dan Albert kembali hadir untuk melakukan farmingan tapi VN memberikan backupan. Iya, sementara kalau kita lihat kali ini Albert fokus untuk seorang Pakito. Harusnya dari Pakito juga bisa nge-press ya di area di sisi awalnya. Dan memiliki level 4 kayaknya udah punya knockout strike juga. Dan beberapa pemain dari Arkeosi udah langsung mampus ke arah Udil yang akan menjadi target pertama. Namun masih ada Gadingon juga yang akan memberikan shield tambahan untuk seorang Udil Papulo. Udilnya masih selamat dengan tersisa sedikit saja darah yang dia miliki. Nah, Ken tadi VN mencoba sebuah invasi di mana lawan ordernya langsung memberikan efek stun. Terstun lah sudah tadi untuk Udilnya untuk masih bisa selamat. Tapi Sally Boy bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat baik. Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Basic attack terlebih dahulu sebelumnya mungkin nanti akan ada open fire dan benar aja open fire akan langsung dikeluarkan. VYN udah ada tanda seru. Akankah untuk ring of punishment-nya dikeluarkan guna untuk mencari pergerakan dari Leo Murphy? Iya, dan Albert masih coba mengganggu di area midnya langsung dipukul dua member. Lalu tapi ternyata ada first blood of camp di area atasnya. R7 berhasil menumbangkan Pai yang ternyata juga dibantu oleh seorang Clay kali ini. Sementara ada Turtle yang sudah muncul living main mandiri kali ini yang akan langsung diinisiasi oleh Araki Hoshi. Yap, untuk Turtle-nya sendiri tidak ada kontes tapi di bagian bawah sana untuk Aldusnya mencoba untuk langsung menabrak dengan chestplate yang dia miliki. Ada sebuah keraguan di antara mereka bertiga tapi untungnya ada satu poin kill yang berhasil diamankan hanya saja. VN kembali hadir, shield turretnya sudah termakan begitu banyak. Ring of punishment-nya dikeluarkan, law and order belum terlihat sejauh ini tapi Udil memberanikan diri masuk ke bagian dalam, langsung dipatok begitu aja. Punggungnya dipukul sama cangkul segede itu. Aduh, tidak bisa menyelamatkan Sin tentunya karena ada gengkingan dari 3 member. Pemain Alter Ego Esports langsung tahu prioritas yang mereka harus sumbangkan adalah Sin. Jangan sampai dikasih farm terlalu bebas kali ini. R7 bakal coba untuk mengendalikan di lane atasnya juga karena dia tahu dia benar-benar nggak bisa ngebuat Pai terlalu bebas karena kita tahu Esmeralda benar-benar nyusahin banget di area late game. R7 yang lagi coba nyebrang dari atas ke bawah dipotong di area ribet 40. Oke, ada 2 player terlihat di bagian bawah tapi Bang Sin masih tetap berada di lane-nya. Di bagian tengah ada Lunox dan juga Hylas. Mereka jalan bersamaan, ada Soul Bloom yang terlihat. Untuk dari 3 menit ini ya, dari Alter Ego ataupun dari Araki Hoshi, mereka sama-sama menekan Albertnya. Udah ada beberapa hit yang berhasil masuk juga ke tubuh dari Udil. Terlihat Sally Boy masih aman untuk melakukan farmingan. VYN perlahan tapi pasti ingin masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Tapi Esmeralda pun dari kejauhan belum bisa melakukan banyak hal. Leo Murphy numpang lewat aja Cimomo. Iya, numpang lewat, tapi yang numpang lewat itu yang justru serem. Tiba-tiba bisa ada backup juga yang datang dari Alter Ego Esports kali ini. Sementara 4 pemain dari RRQ mereka udah coba untuk langsung rotasi ke area bawah. Karena pemain dari Alter Ego Esports yaitu Nino yang kemarin baru aja dapetin. Yap, ini Rising Star juga Rising ya. Star, Mantap betul. kali. Langsung dihentikan pergerakannya. Dan kali ini mau nggak mau datanya akan langsung pulang. Tapi ternyata Leo Murphy udah ketahuan posisinya Sin-nya. Ditempelin terus-menerus. Bener-bener diharas habis-habisan. Bener-bener dikasih paham kalau mereka dia tuh nggak boleh sampai farming terlalu bebas Pak Pulung. Ini Sin-nya masih bisa selamat loh. Berapa kali Sin harus balik? 3 kali. 3 kali ya, 3 kali Bang. dari awal. Ini udah 4 menit dan recall pertama di menit yang pertama tadi di arah bottom lane bahkan 2 kali di geng walaupun harus tumbang 1 kali tapi masih on track karena terbukti di menit yang ketiga tadi itu atau menit yang keempat awal-awal itu udah jadi brute force. Makanya untuk sekarang Alter Ego Esports butuh PR lebih, butuh damage lebih untuk menumbangkan Sin dari Aldosnya. Yap,
Walaupun berhasil untuk mendorong mundur ya dan juga mendapatkan beberapa pemain agar bisa menabrak juga ke arah turret yang dimiliki oleh pemain dari Ararki. Dan balik lagi untuk turtle-nya. Turtle kedua kembali diamankan oleh Ararki. Sementara itu di bagian bawah ada Snake Time. Jadi buat teman-teman semua, vote player favoritmu di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Albert berani banget ke depan lah Cimamo. Iya, dia pede banget tentunya dengan Pakito yang kita tahu memiliki damage juga, dan kali ini Nino yang akan dipress kembali oleh tim Arakios. Kalau kita ngeliat Alter Ego Sport, mereka nge-pressnya ke arah Sin. Oke. Arakios juga akan melakukan hal yang sama. Mereka nggak mau biarin Nathannya juga terlalu bebas ke area bawah, meskipun Sin kita melihat dari Sin sendiri udah melakukan pertukaran lane ya Pak Pulung. Iya, pertukaran lane langsung dilakukan Leo Murphy kali ini. Dia melihat ada 3 player di depannya. Akankah mereka akan melakukan sebuah invasi dari Arakios karena VN udah mulai maju ke bagian depan dengan purple buff yang akan diganggu. Udil Soul Bloom-nya ditabrakin ke VN dengan high loss. Darah setebal itu juga berasa banget efek dari Soul Bloom itu sendiri loh. Dan sekarang hampir aja Lazio langsung dia dapatkan. Sementara untuk Sally Boy-nya berhasilkah dia kabur kan untuk kali ini? Tidak bisa kabur, di mana punggungnya langsung ditumbuk begitu aja. Udah ada keratakan dan juga pergeseran tulang yang dilakukan. Namun untuk kali ini di bagian tengah Leo Murphy-nya tertangkap basah begitu aja. Dan berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Leo Murphy. Leo Murphy berhasil langsung diambil. Udilnya melakukan flicker dan satu center taruh di bagian tengah pun langsung tumbang Cimomo. Kalau kamu lihat tadi Pak Pulung, pinnya, Hylos-nya nyebrangnya lewatin turret supaya biar Leo Murphy-nya itu bisa di-stun dengan law and order-nya. Jadi memang baik banget dari Vin sendiri karena dia tahu dia bisa create space, dia bisa create momentum juga untuk Arakihoshi menumbangkan Leo Murphy. Ini adalah hal yang sangat baik ya Prof, yang dilakukan oleh Arakihoshi. Iya, makanya mereka benar-benar udah langsung komit banget gimana pun caranya. Dan aku suka banget itemization dari Vin-nya. Dia bikin silent drop, dia langsung motong dealing damage dari Udil, Nino dan juga Pai. Tapi dia langsung bikin ke arah dominant size. Karena dia nggak mau nanti Pai-nya bakal punya Oracle terlebih dahulu dan absorption damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Ini itemization yang level 2 yang pernah aku bahas sendiri. Dan ini yang patut untuk dicontoh sebagai user roamer. Sebenarnya tahu kondisi ya, Tahu Prof, kondisi. ya. Paham akan kondisi, paham akan bagaimana lapangan juga. Cuman sepertinya di atas sana Ninonya, kukira Baiwan ternyata bawa kawan sekecamatan, untungnya dia tapi ternyata tidak bisa. Langsung kelar begitu aja. Namun untuk kali ini ada 2 korban yang masih didapatkan. Walaupun udah ada Benedetto juga yang langsung diamankan begitu aja. 1 Glorious Pathway tadi dikeluarkan. Turtle-nya akan menjadi milik dari Arakihoshi lagi. Iya, meskipun tadi ada trade 1 untuk 1, tapi ternyata Leo Murphy pun harus tumbang. Dan ini menjadi kerugian juga untuk Alter Ego Sport karena Arakihoshi berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Kenapa Pak KB? Kayak yang teriak di dalam. Oh, kaget aku. Ya, ini suaranya udah sampai sini tuh yang di dalam ya. Aduh, seru banget ya yang di dalam. Dan kali ini kalau kita lihat dari Sally Boy, masih perlu waktu tentunya karena dia belum join the Tifa juga dengan teman-teman dari Alter Ego Sport. Dan perlu diperhati-hati juga karena dari Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan keberatan dari Leo Murphy. Leo Murphy kalau bisa open vision, benar-benar kasih informasi ke Alter Ego Sport, ini akan bakal enak banget buat Nino dan juga Sally Boy kalau mereka mau farming dan bahkan dive in ke jungle dari Arakihoshi, Pak Pulung. Ini cuma dari tadi tertangkap basah terus-terusan ya. Cuma sekalinya ada tertangkap basah. Law and order-nya langsung memberikan waktu loh. Ini yang rotasi Vin sama Clay. Muter terus dan bahkan lihat ada Glorious Pathway ngejar ke arah seorang Pai. Kali ini Pai-nya langsung mundur dengan 1. Oh, bahkan Pai-nya lihat, kalau kita lihat ada 1 gebrakan juga dari Albert. Kali ini sementara R7 nambahin turret damage ternyata di area bawah. Kalau kita ngeliat Falling Starmon yang udah dilontarkan sama seorang Pai itu udah bagus karena dia tahu ini rotasinya Arakihoshi sekali 1 datang, yang datang se-RW Pak Pulung. Buset, yang datang se-RW, sekecamatan, sekabupaten. Tadi kayak rame banget, 4 orang langsung melakukan rotasi di bagian bawah loh Cimomo. Tapi dengan begitu ada space yang tercipta, Nathannya dapat outer turret di atas sana. Dan di bawah, ini sekalinya digeretak aja udah tumbang nih untuk outer turretnya. Dan aku punya feeling kayaknya dengan Sin yang megang item seperti ini, Thunder Belt, dia menuju ke arah Radiant Armor, dia bakal punya 140 stakan. Waduh, 140 stakan untuk sekarang. Namun udah ada pergerakan dari Leo Murphy yang langsung digagalkan begitu aja. Dan pertarungan kembali terjadi. 1 player langsung didapatkan. Udah ada PN yang menjadi korban, Lunox menjadi korban kedua. Sementara untuk El Nino, udah ada korban tambah di mana Lunox yang gak kuat lagi. Gading Win tadi langsung memanggil Roja ke bagian belakang. Sally Boy masih selamat sejauh ini. Ninonya juga ingin kabur. Albertnya langsung berhasil, tapi Pai terus memberikan jogetannya. R7 pun melakukan yang sama. Mereka langsung disengage aja. Mereka langsung pergi untuk mereset lagi semuanya. Iya, kalau kita ngeliat Leo Murphy yang tumbang tentunya membuat Finn pun yang tadi 1v1 situation mungkin dibantu oleh Clay. Tapi ternyata dari Leo Murphy masih bisa memberikan damage ke arah seorang Finn. Finn yang benar-benar low banget langsung di follow dengan cukup baik dengan cakaran dari Sally Boy. Kita tahu wall transformation-nya
langsung connect dan bahkan ada link push juga dari seorang Sally Boy kali ini. Mengingat juga RQ Hoshi sudah tumbang tadi 2 pemainnya, ini membuat RQ Hoshi mereka harus reset lagi Pak Pulung. Oke, Nathan ya memberikan aja sedikit attack ke bagian depan, tapi PYN memancing-mancing open fire pun dari Sally Boy. Ada Clay, namun ada 2 orang yang berada di dalam rembutan tidak mau menampakkan wujudnya. Yes, dan masih mencoba untuk menargetkan yang sama yaitu Sin yang bakal coba diganggu di area bawah kali ini, Pai. Bakal berfokus terhadap objektif terlebih dahulu, tapi Sin di sini enak banget untuk ngedapetin stacknya. Dia clear minion, justru dia bakal lebih happy. Dan beberapa pemain dari RQ Hoshi mereka udah langsung meluncurkan ke arah objektif lordnya tanpa berlama-lama Pak Pulung. Gak usah nunggu dia Hans, langsung diamankan begitu saja. Itu PYN-nya sendirian doang nge-TBN kayak begitu ya Prof. Ini nggak ada yang benar-benar bisa lewat loh. Ya balik lagi karena Natalian juga bakal sulit banget untuk menyentuh ke arah bagian backline dari arah Kyoshi. Ada Finn dengan high loss-nya. Dan kalau misalkan kita melihat juga untuk sekarang inilah dia pemenang dari Samsung Hashtag Battle Challenge. Jaya. RQ, Jaya. Itu suara imut banget, siapa yang ngisi suaranya ya, Yang hehe. pasti bukan kamu. Dan yang pastinya kalau tentunya dari Alter Ego Esports kali ini harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah mulai masuk nih Pak Pulung ke area mid. Dengan 5 player tadi yang udah terlihat berkumpul di bagian tengah. Ada Nathan juga dengan Lord yang masih belum dienal, tapi Glorious Farway, tapi tak kenapa bagaimana kejadiannya Leo Murphy menjadi korban secara langsung. Udilnya berhasil mundur, Guiding Wind masuk, namun Sally Boy juga berhasil masuk ke bagian dalam. Ada 5 hero dari arah Kyoshi berkumpul di bagian tengah kecuali dari Benedetta yang masih ingin mendapatkan satu inner turretnya di bottom lane. Iya, cukup hanya 1 turret saja di area mid dan bahkan turret di area atasnya juga mungkin menjadi target dari tim RQ Hoshi. Bermain dengan cukup objektif dari RQ Hoshi, mereka juga nggak terlalu komit karena loot pertama belum di-enhance juga. Jadi masih cukup, bisa dibilang cukup squeezy juga untuk Alter Ego Esports ketika mereka mau menumbangkan Lordnya kali ini. Pai, Sally Boy dan Udil ini kalau dibawa ke arah late game, harusnya Sally Boy juga udah punya potensi untuk membalikan keadaan untuk Alter Ego Esports. Tapi ternyata lihat, dari seorang Albert udah menunggu Pai-nya yang bakal langsung untuk nyebrang begitu saja. Bakal coba untuk mundur dengan Falling Salmon dan bahkan Clay-nya harus dibuat mundur juga. Tapi di sisi lain, ada Nino yang mulai bersiap kali ini dan bahkan ada super position yang sudah dilontarkan oleh seorang Nino. Tapi ternyata Albert dengan 1 jab dan juga heavy life punch ke arah seorang Udil membuat Udil pun tidak bisa terlalu komit maju ke area depan. Dan coba untuk Phantom Slash dan bahkan lihat ada 1 dari seorang Clay-nya mencoba mundur dengan 1 Brilliant of Order. Sementara Finn dia akan menjadi tulang punggung untuk RQ Hoshi nebein semua TB. Tapi ternyata Albert langsung balik kali ini. Meskipun Finn-nya tumbang, tapi ternyata Nino masih bisa ditumbangkan. Dan bahkan lihat Sally Boy membalaskan kematian dari teman-temannya. Banyak pertukaran dan Sally Boy pun masih bisa mundur Pak Pulung. Ini scene harusnya dengan darah Sally Boy yang hanya sekitar seperti itu aja. Dengan sekali geprek tadi mungkin aja Sally Boy akan langsung tumbang. Cuman again and again kita lihat reverse psychology nih Prof. Dikira pulang ternyata balik arah malah ngebantuin teman, kelar malah alter ego-nya Prof. Ya, karena udah cukup damage dealingnya dari arah Kyoshi. Lihat itemization-nya, kalau kita ngelihat dari Albert aja dia udah ready. Dia kalau misalkan ngomongin soal tim jangka panjang dia punya Radiant Armor. Terus Sin ini yang paling mengerikan sih, dia udah punya Malefic Roar. Nah dia dealing damage-nya udah cukup banget untuk memporak-porandakan ini belakangnya. Dan kita akan melihat juga tadi apa yang terjadi di replay-nya juga. Dari Samsung Galaxy S Series, kalau misalkan kita melihat bagaimana Finn menjadi kite-nya, menjadi satu pola tarik ulurnya, dan langsung dibalikan dengan cepat. Scene-nya langsung targeting, bahkan dealing damage-nya udah cukup banget. Dengan 1 hit, 2 hit bahkan, itu udah hilang begitu saja. Cuma diketawain tuh. Waduh, ada Liam dan juga Lemon 2L di sana ya, lagi ketawa aja ngelihat bagaimana jalannya pertandingan. Tapi di kolom komen kita udah ada 346.000 orang yang sedang nonton bersamaan. Hey, coba kita mau tes dulu kekompakan nih. Kalau sampai 250.000 like di match yang pertama, Pulung sama KB bakal parkour di laut belakang. Iya, dan aku yang akan videoin dengan senang hati tentunya. Dan kali ini RRQ Hoshi dengan leading mereka hampir 6.000 gold. Ini membuat Alter Ego Esports yang tadi aku bilang juga Sally Boy masih punya kesempatan. Kita ngelihat di mana Albert masuk, dia tahu Finn-nya bener-bener kayak coba diobok-obok tadi, dan dia tinggal masuk dengan jab dan juga heavy level itu membuat beberapa player dari Alter Ego Esports memang low. Tapi Sally Boy-nya tadi free banget Pak Pul. Ya, free banget walaupun dengan mendapatkan ke arah Albert, tapi udah banyak banget mata yang tertuju ke arah Sally Boy. Tapi di bagian tengah mereka berhasil menguasai area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Lord pun kembali hadir, tapi Lord udah yang kali ini mereka harus bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena Lordnya udah di-enhance, harusnya akan jauh lebih kuat lagi.
Iya, benar banget. Dan apakah ini akan dikontes sama teman-teman dari Alter Ego Esports tentunya dengan 5 versus 5 kemungkinannya bisa, tapi ternyata dari Sin dia langsung ngebuka visionnya dengan Casepet juga, dan bahkan ini yang membuat Alter Ego Esports pun benar-benar peka banget. Mereka tahu di kondisi seperti ini kalau Arkihoshi mereka tabrak, bisa aja Arkihoshi lebih siap karena mereka benar-benar udah komplit juga dari itemnya. Kalau meskipun kalau kita lihat dari Finn masih on the way kayaknya ke Immortality nih Pak Profesor. Ya ini entah kenapa bisa ke arah Guardian Helmet, bisa ke arah mungkin tadi Immortality juga salah satunya. Tapi aku suka banget dengan pemilihan item dari R7 juga. Dia tahu di sini dia tidak memiliki dealing damage yang cukup. Yang penting dia jadi eksekutor, dia bakal jump in. Dia bakal ngambil beberapa damage deal yang ada, sisanya bakal diserahkan ke arah Albert karena dia punya Hunter Strike dan ada dari Sin. Thunderbelt, Maleficor tadi kita bahas, dan kali ini Rock Potion makin kuat lagi. 500 SP dan juga defense untuk seorang Aldous. Kayaknya beneran Guardian Helmet nih Profesor Kevin. Yap, ini regen SP-nya akan jauh semakin tinggi lagi harusnya. Namun sekarang di bagian tengah ada Lord yang udah mengambil ibarat, langsung nabrak aja. Tapi Lordnya Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Ada Electro Panel Blow, pertempuran terus terjadi. Tapi R7 langsung mundur ke bagian belakang dengan darah yang tidak begitu banyak. Ada Pai yang berjuang di bagian tengah untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Tapi Imun masih berada di dalam tubuh Natali. Albertnya masih bisa mundur, dikejar habis-habisan, akankah dibalikin oleh pemain dari Alter Ego Esports. Namun 5 player yang dimiliki oleh Arkihoshi tidak mampu belum untuk menumbangkan best turretnya. Aku ngelihat basic attack dari seorang Sally Boy coba untuk ngecicil ke arah pun itu nggak berkurang sedikit pun tadi. Jadi ini mungkin dari Sally Boy jangan sampai mungkin targetinnya ke arah Finn ya. Karena nggak bakal terlalu berasa, dan bahkan Leo Murphy yang hilang terlebih dahulu karena Leo Murphy yang mau coba cari info. Kali ini Finn langsung masuk dengan Grace Pathway dan makan info yang cukup baik. Phantom saja dari R7 dan bahkan lihat Pai-nya harus mundur dengan Falling Sarmon. Silly Boy masih ngecicil-cicil aja ke arah seorang Sin, dan bahkan bersama Nino pun sebagai second damage dealer untuk Alter Ego Esports nggak mau menyerah begitu saja Pak Pulung. Tapi masih tebal banget ya badan dari Bang Sin, padahal ada 2 basic attack tadi di bagian belakang yang emang nembakin ke arah punggung, tapi di jalan santai baik nih Prof. Ya, masih ada damage reduction yang tadi didapatkan, dan itu yang membuat Sin bener-bener pede di lini depan. Dia udah dari awal udah bikin brute force, dan dia sekarang udah punya item defense yang lebih banyak. Makanya dia bakal coba untuk ngambil semua dealing damage. Mendekat ke arah Bang Sin itu sama saja mendekat dengan kematian. Waduh. Karena dia punya dealing damage yang cukup juga. Thunderbelt nambah armor, slow effect, slow damage. Maleficor juga sama memberikan penetration. Jadi kalau misalkan Sally Boy atau mungkin Leo Murphy asal-asalan di dalam lini team fight-nya, apalagi Leo Murphy tidak memiliki item defense karena dia tipikal shotgun dari one shot killer assassin, sini dia bakal bisa ke pick off asal-asalan harus. Waduh, nih Leo Murphy juga dari tadi ada beberapa posisi dia yang emang selalu tertangkap basah. Ada invasi yang langsung diawali dengan Leo Murphy juga tadi beberapa kali gagal. Bagian tengah coba kita lihat ada 4 hero dari Alter Ego, mereka berkumpul bersamaan. Untuk Leo Murphy sendiri di atas sana, Tasta sendirian. Coba kita lihat dari minimap, dia Tasta sendirian di bitter turretnya di bagian atas sana, ngapain? Dia mencoba untuk menaikkan mental, boost mental nih Pak Pulung, karena ini masih ada kesempatan tentunya untuk Alter Ego Esports. Memang Arkihoshi lagi leading banget dengan hampir 9.000, 8.500 net worth-nya dipegang sama Arkihoshi, dan bahkan mereka masih menunggu kesempatan untuk Lord yang ketiga. Tapi Alter Ego Esports kalau misalnya mereka bisa numbangin beberapa pemain inti seperti mungkin R7 atau mungkin Sin terlebih dahulu, ini mungkin aja Alter Ego Esports mereka masih punya chance untuk comeback. Namun meskipun bisa terbilang cukup tipis ya, karena hanya 1 inhibitor saja yang tersisa untuk Alter Ego Esports. Ini dari chase pad-nya Bang Sin juga belum terlihat ya dari tadi nih, emang benar-benar nabrak ya Cimawa, nabrak ngacak-ngacak area pertahanan karena cuma buka doang dia. Karena buka doang. Sekalinya tanahku tumbuk retak 1 kecamatan nih kalau Bang Sin kali mukul tanah nih Cimawa. Gempa 1 map plan knockdown ya Pak Pulung. Ngeri kali udah nih. Menit 18 yang main Bang Sin, stucknya ya udah lah ya. Udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Kayaknya stucknya nggak stuck deh. Iya, stucknya udah nge-stuck ya. Makasih, Pak ya. Pulung. Beda, tolonglah ya, Beda Prof ya. analis. Oke, Leo Murphy ketahuan posisinya PYN masuk ke dalam rumputan, dan bener aja jackpot ada Leo Murphy di dalam sana. Iya, ini memang yang perlu diperhatikan adalah rotasi dari Leo Murphy sendiri Pak Pulung. Kalau dia bisa buka vision, kasih info, ini pergerakan dan bahkan rotasi dari seorang Selibo dan juga Nino bisa aja nge-gap beberapa pemain dari Arkihoshi, dan mungkin backline-nya bisa diserang begitu saja. Tapi ternyata Lord-nya kali ini sepertinya akan diamankan oleh Arkihoshi tanpa ada kontes yang bisa dibuka. Lagi-lagi Sin ngebuka chase fate-nya hanya untuk ngecek
beberapa pemain yang posisinya kali ini dari Alter Ego Sport mereka pun nggak mau melakukan kontes terhadap Lord ketiga. Dan triggernya aku suka banget sih. Cara dia langsung buka chase pad ketika teman-teman RRQ Hoshi langsung men-take over Lordnya. Pakai Electro Final Blow. Lalu ada Clay juga yang tentu akan membuat Lordnya makin cepat untuk tumbang. Walaupun udah mulai memasuki menit yang ke-19. Dengan berbeda net worth hampir 10.000 ini membuktikan bahwa RRQ Hoshi dengan timing dan juga strat 4-1-nya ngepres abis-abisan terus-terusan. Sehingga nanti Sinya udah tinggal join team fight untuk menggunakan chase pad yang ada. Lihat 4-1 bener-bener rapi banget. 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Nih dari pertukaran posisi sudah terlihat untuk Bangsinnya clear dulu terhadap wave minion, baru nanti mungkin akan terbang dengan chase pad yang dimiliki. Tapi Leo Murphy di tempat yang berbeda seperti ya, kehadirannya udah langsung diketahui oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Lordnya siap masuk di bagian tengah, ada PN yang belum membuka Glorious Pathway-nya, hanya masih melihat dari kejauhan dan benar aja untuk Glorious Pathway langsung hadir dan juga memberikan tumbukan ke bagian depan. Ada Esmeralda yang menjadi korban untuk kali ini, terlihat dengan sangat cepat damage yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Namun double kill bisa didapatkan juga untuk kali ini. RRQ Hoshi memberikan sebuah damage yang sangat menyakitkan untuk bisa mendapatkan kemenangan langsung lewat Alter Ego. Itu kalau kata KB, stucknya nge-stuck kayaknya. Bener-bener udah maksimal banget dan dari sini sendiri pun tahu dia udah ready untuk join the team fight gitu. Yap. Dia nggak perlu bantu untuk Lordnya, dia clear minion dan bahkan dengan formasi 4-1 yang dijalankan oleh RRQ Hoshi di mid sampai late gamenya itu bener-bener efektif banget Profesor. Ya makanya aku menanti apakah akan ada Aldous yang di-ban. Karena kalau seandainya Aldous di-ban, aku malah mempertanyakan hero apa yang akan memiliki sebuah global presence kecuali Aldous yang bisa melakukan formasi 4-1 kayak tadi. Kalau misalkan kita ngomongin soal Esmeralda, Esmeralda mungkin bakal kuat banget untuk melakukan formasi 4-1. Oke. Tapi kalau winning condition, dan dia harus benar-benar siap ketika dia melawan 3-2 formation. Kalau misalkan kita melihat apa perbedaannya 4-1 dan 3-2. 4-1 itu biasanya didapatkan ketika kamu lagi menang. 4-nya itu nge-press, cari point kill, 1-nya nge-split push. Gimana caranya biar lane-nya nggak kedorong. Dan itu yang dilakukan Sin tadi. Dia benar-benar kena press di gold lane di awal, dia benar-benar coba untuk farming sebanyak mungkin, dia coba untuk memanfaatkan dengan pertukaran dari rotasinya, R7 ganti-gantian untuk menjaga laning phase-nya. Lalu, Alter Ego Esports hampir kebanyakan di game yang pertama itu bermain 3-2, strat lose condition, Natalianya nempel sama Nathan. Dan itu apakah berhasil? Kayaknya dari tadi kita nggak ngelihat siapapun yang terculik sih. Itu doang permasalahan utamanya. Dari Leo Murphy ya? Dari Leo Murphy-nya. Karena apa ya? Karena balik lagi